Shalom teman-teman GP Kris yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir di tempat kami berada saat ini. Baik kami yang ada di rumah ataupun kami yang berkumpul di gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah momen saat ini. Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk sekali lagi kami bisa memahami dan memaknai Natal yang sesungguhnya. Karena kami percaya Tuhan, Natal kami bisa rayakan di dalam segala musim kehidupan kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, khususnya bagi teman-teman di GP Kris, supaya boleh semakin mengalami kasih Tuhan Yesus dan pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Fernandes. Saya adalah sahabat dari Penginjil Mori. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama boleh merenungkan makna Natal pada saat ini. Saya saat ini melayani di GKI Singapura bersama dengan istri saya dan anak saya. Saya bersyukur untuk kesempatan yang telah diberikan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tentang Natal di segala musim. Saudaraku, untuk mengawalinya saya membawa sebuah kertas. Saudara, ini adalah kertas yang biasa. Kalau saudara bisa lihat, ini adalah kertas komitmen dulu bersama dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Saudaraku, ini kertas yang biasa, tetapi punya makna istimewa bagi saya dan istri saya. Mengapa? Karena kertas ini adalah kertas komitmen untuk saya dan istri saya berkomitmen saling mengenal dan jadi berkat bagi pasangan yang lain. Ya, setidaknya saat itu lagi menjalin komitmen lah saat pacaran. Tahun 2014 yang lalu. Tapi teman-teman, kertas ini sekarang saya taruh di lemari buku dan jarang sekali saya lihat. Kadang-kadang kalau saya buka pun ya hanya lihat selewatnya saja. Kertas yang dulu saya anggap istimewa, tetapi sudah saya taruh di lemari dan menjadi kertas yang biasa karena saya kehilangan maknanya. Perlu saya ingat-ingat lagi, saya baca, baru saya teringat dan saya merasakan kertas ini begitu istimewa bagi saya. Saudara, demikian juga dengan Natal. Natal adalah peristiwa yang istimewa. Namun Natal bisa bernasib seperti kertas ini. Biasa saja karena mungkin makna istimewa Natal bisa dilupakan. Saat ini menghadapi kondisi new normal, kita belum bisa merayakan Natal dengan meriah. Kumpul-kumpul, bepergian. Namun pertanyaannya, apakah Natal masih bisa kita rayakan? Apakah kita masih bisa mengalami Natal yang istimewa? Ya, tentu saja. Natal bisa kita rayakan dalam segala musim kehidupan kita. Karena Natal yang terpenting bukanlah acara atau pestanya atau makan-makannya. Tetapi Natal, makna Natal itulah yang membuat Natal menjadi istimewa. So, bagaimana kita kembali melihat makna Natal sehingga kita bisa merayakan Natal dalam segala musim kehidupan kita. Saudaraku, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, setidaknya ada dua makna istimewa Natal. Yang pertama, melalui peristiwa Natal kita diingatkan akan hadirnya pribadi yang istimewa.
Raja sorga, alam semesta yang penciptanya ini datang ke dalam dunia. So, di ayat yang ke-23 disampaikan di situ, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pribadi istimewa ini kedatangannya sudah dibuatkan, sudah ditunggu-tunggu, sudah dipersiapkan oleh Allah. Yesus namanya. Demikian malaikat menyampaikan kepada ibunya. Ia seorang anak laki-laki, artinya ia 100% manusia. Tetapi bukan manusia biasa, ia juga dikatakan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Kehadiran Yesus menggenapkan rencana Allah bahwa Allah sendiri datang ke dalam dunia menyertai hidup manusia. Teman-teman, manusia berusaha mencari Allah dalam hidupnya. Manusia pikir uang, seks, pengakuan, penghormatan adalah Allah yang dapat memberikan kepuasan dalam hidupnya. Ternyata semua itu mendatangkan malah kehausan dan kekosongan dan tidak pernah dapat dipuaskan olehnya. Teman-teman, sampai berapa banyak orang akhirnya puas dalam mencari uang? Orang kalau puas artinya ia tidak lagi ingin menambah jumlah uangnya karena uangnya yang ada sekarang sudah memuaskan dia. Ada orang yang merasa puas dan tidak butuh uang lagi? Ternyata tidak ada. Uang, seks, pengakuan, dan penghormatan orang akan memberikan kenikmatan, tetapi bukan kepuasan. Saudara, di sisi yang lain, saudara, manusia berusaha mendekatkan dirinya dengan Allah dengan berbuat baik dan melakukan amal ibadah. Ketika manusia mengejar kesalehan hidup, manusia frustasi karena diri ini inginnya tidak saleh dan berbuat dosa. Sesaleh apapun manusia tidak akan mampu diterima Allah karena standar Allah itu sempurna. Saudara, peristiwa Natal ini begitu istimewa. Karena pribadi istimewa yang manusia cari selama itu hadir ke dalam dunia. Ia Allah yang kudus dan kekal. Manusia berdosa tidak mungkin bisa melihat dengan mata karena kekudusan dan kemuliaan Allah. Manusia akan mati saat melihat Allah. Namun istimewanya Natal, Allah membatasi dirinya sehingga manusia dapat melihat rupa Allah. Di dalam balutan daging manusia bisa melihat keindahan Allah. Teman-teman, inilah keistimewaan pertama makna Natal. Ada pribadi istimewa, yaitu Allah yang sedang memperlihatkan keindahan dan keistimewaannya kepada saya dan saudara. Yang kedua, Natal begitu istimewa karena peristiwa Natal mengingatkan kita akan karya istimewa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Di ayat yang ke-21 disampaikan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus pribadi istimewa karena ia Allah yang menjelma jadi manusia. Dan juga melakukan karya yang istimewa, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah. Dosa itu telah merusak manusia dan dunia ini. Seperti pandemi COVID-19 ini telah merusak segala sendi-sendi kehidupan. Mulai dari perekonomian, pendidikan, keluarga, gereja, negara, dan lain-lain. Dosa menular dan merusak manusia. Manusia tidak lagi ingin mengasihi Allah. Manusia lebih mengasihi dirinya dari segalanya. Manusia tidak lagi ingin diatur oleh Allah. Manusia ingin mengatur Allah. Manusia ingin geser Allah dan jadi pusat alam semesta. Peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan tinggal diam saat kemuliaannya yang rusak itu di dalam diri ciptaannya. Allah yang mengasihi manusia akan memulihkan manusia dan dunia dari kehancuran akibat dosa. Saudara, inilah dua makna istimewa di mana kita bisa merayakan Natal di segala musim kehidupan kita. Yang pertama adalah karena kita tahu ada pribadi istimewa yang datang. Yang kedua adalah dia, pribadi istimewa itu, mengerjakan karya yang istimewa yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudaraku, seorang penginjil ditanya oleh seorang wanita yang saat itu meragukan iman Kristen. Sebut saja wanita ini adalah bernama Sahar. Sahar bertanya, bagaimana bisa percaya Yesus adalah Allah jika ia dilahirkan dari seorang rahim wanita biasa? Bukankah ini merendahkan Allah?
Penginjil ini berhenti sebentar dan dia menjawab, Sahar, bayangkan, jika kamu akan pergi ke suatu pesta yang sangat penting dan kamu memakai pakaian yang sangat indah. Kamu harus pergi supaya tepat waktu. Tetapi di saat yang bersamaan hujan turun begitu lebatnya. Kamu melihat putrimu di depan bermain di selokan dan tiba-tiba terbawa arus lumpur yang kotor. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan biarkan putrimu terbawa arus dan pergi ke acara dengan pakaian yang indah? Atau kamu akan menyelamatkan putrimu dan rela hadir ke acara penting itu mungkin saja terlambat dan mungkin saja dengan pakaian yang kotor? Sahar menjawab, ya tentu saja. Saya akan langsung melompat ke selokan yang penuh lumpur itu dan menyelamatkan anak-anak saya. Penginjil itu kembali bertanya, andai saja saat itu ada seorang temanmu yang ada di rumahmu, apakah kamu akan menyuruh dia menyelamatkan anakmu atau kamu sendiri yang akan tetap menyelamatkan anakmu? Sahar berespons, jika anak itu anak saya, bagaimana mungkin saya minta yang lain menyelamatkannya? Teman saya tidak akan menyelamatkan anak saya seperti saya menyelamatkan anak saya itu. Penginjil itu berhenti sebentar dan berkata, jika kamu seorang manusia saja begitu mengasihi putrimu dan rela mengesampingkan wibawamu, keindahanmu untuk menyelamatkannya, bukankah Allah itu kasihnya sempurna? Ia Bapa yang baik. Bukankah ia juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih, rela mengesampingkan keagungannya untuk menyelamatkan kita manusia yang sedang terjebak dalam lumpur dosa. Kemudian Sahar bersedia merenungkan kebenaran ini. Saudaraku, melalui kisah itu, saudara, Allah tahu manusia sedang berada di dalam dosa. Manusia memilih berontak kepada Allah. Manusia tidak lagi mau diatur Allah. Manusia mau mengatur Allah. Manusia pantas dibuang dan dibinasakan Allah. Tetapi peristiwa Natal adalah peristiwa yang istimewa. Allah Bapa di sorga melihat manusia tidak berdaya yang hanyut karena lumpur dosa. Tidak berdiam diri di dalam sorga yang penuh kemuliaan dan kekudusan. Tetapi ia sendiri datang ke dalam dunia. Melalui kehadiran Allah anak pribadi yang istimewa itu, yaitu Yesus Kristus. Kehadirannya telah dipersiapkan dan rencananya yang kekal. Supaya ia dapat menggenapkan karyanya yang istimewa. Dengan mati di atas kayu salib, Yesus Kristus menanggung murka Allah dan menanggung seluruh dosa umat manusia. Supaya manusia, saya dan saudara, dapat kembali berelasi dengan Allah yang akan memberikan kepuasan dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini adalah keistimewaan Natal. Inilah makna Natal sesungguhnya. Inilah makna Natal sehingga kita bisa merayakan Natal dalam segala musim kehidupan kita. Meskipun kita bisa merayakan itu sendiri di dalam rumah ataupun ramai yang masih belum bisa kita lakukan. Kita menginginkan itu. Tapi kita tahu Natal bisa kita rayakan saat kita ingat akan hadirnya pribadi yang istimewa yang melakukan karya yang istimewa di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan melakukan semuanya itu? Karena saudara dan saya berharga dan istimewa di matanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau pada saat ini ketika saudara mendengarkan berita Natal, saudara merasakan diri saudara, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan saudara selama ini belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara, mari saat ini saudara terima Dia. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia akan mengampuni dosa saudara. Dan Dia akan mengampuni masa lalu saudara, kehinaan saudara. Karena saudara berharga di matanya. Saudara, jikalau Anda telah percaya kepada Yesus Kristus, pertanyaannya, masihkah pribadi Yesus dan karyanya itu istimewa di dalam hidup Anda? Saudara, kenang kembali saat kita ditemukan Tuhan. Kenang kembali masa-masa Anda merasakan kasih Tuhan, Anda diselamatkan oleh Tuhan. Kenang kembali masa-masa Tuhan menyelamatkan saudara dari kesia-siaan hidup dan jurang dosa. Ingat kembali masa-masa itu. Dan percayalah, ketika kita bisa melihat keagungan dari karya Allah,
dan pribadi Allah yang mengerjakannya, maka kita bisa merasakan Natal di dalam segala musim kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur. Jikalau kami masih boleh, Tuhan izinkan untuk kami mengingat dan kembali merayakan Natal yang sesungguhnya. Kami boleh diingatkan akan pribadi istimewa, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan, datang ke dalam dunia. Dan kami boleh mengingat kembali karya istimewa yang telah Engkau kerjakan, yang telah menyelamatkan kami dari murka-Mu ya Tuhan. Karena segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk pribadi dan karya-Mu yang telah hadir, yang telah menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh kembali mengingat akan kasih-Mu, akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.